Let's go! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal yang telah kami buat, yaitu berjudul Analisis Sentimen 200 Ulasan Komentar Aplikasi Tokopedia di Google Play Store menggunakan RStudio. Nah, di sini untuk nama-nama penulis jurnalnya yaitu dengan saya sendiri, M. Novarona, lalu dan rekan saya Muhammad Rafiq Rizky, lalu Ibu Aisyah Rin Susanti. Nah, mungkin untuk selanjutnya untuk bagian abstraknya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk abstraknya itu sendiri, Tokopedia sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, menerima ribuan ulasan dari pengguna setiap harinya melalui Google Play Store. Namun, belum banyak studi yang secara spesifik menganalisis pola sentimen dari ulasan-ulasan ini. Untuk memahami persepsi pengguna, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sentimen pengguna terhadap aplikasi Tokopedia melalui pendekatan text mining menggunakan RStudio guna mengidentifikasi tren kepuasan dan keluhan pengguna secara terstruktur. Lalu, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total data ulasan sebanyak 49,29% ulasan termasuk negatif dan 12,14% adalah netral. Yang terakhir, 38,57% positif. Kata-kata seperti lemot, hilang, error, dan susah mendominasi ulasan negatif mengidentifikasikan permasalahan utama terkait performa aplikasi dan pengalaman pengguna visualisasi, dan juga memperlihatkan bahwa keluhan negatif bersifat konsisten sepanjang waktu, tanpa adanya perbaikan signifikan dari sisi pengembangan. Sementara itu, kata-kata positif seperti bagus, cepat, dan mantap tetap muncul, menunjukkan bahwa aplikasi masih memiliki keunggulan yang diapresiasi sebagian pengguna. Selanjutnya ada pendahuluan. Pertumbuhan pesat e-commerce di Indonesia telah mendorong masyarakat untuk semakin aktif menggunakan platform digital dalam melakukan transaksi. Tokopedia, sebagai salah satu aplikasi e-commerce terbesar, memiliki jutaan pengguna yang secara aktif memberikan ulasan melalui Google Play Store. Ulasan-ulasan ini tidak hanya mencerminkan kepuasan atau ketidakpuasan pengguna, tetapi juga dapat menjadi sumber informasi penting bagi pengembangan untuk meningkatkan kualitas layanan aplikasi. Namun, banyaknya volume data ulasan yang bersifat penstruktur menyebabkan kesulitan dalam memahami sentimen menyeluruh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sentimen pengguna terhadap aplikasi Tokopedia Indonesia melalui data ulasan Google Play Store menggunakan pendekatan text mining di RStudio. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi persepsi umum pengguna terhadap aplikasi Tokopedia dan memberikan masukan konstruksi bagi pengembang dalam meningkatkan kualitas aplikasi berdasarkan data ulasan yang tersedia. Untuk metode penelitian itu tersendiri, 2.1 flowchart analisis data. Yang pertama ada start, lalu ada scraping data ulasan, selanjutnya ada simpan data ke .csv, lalu buka RStudio, lalu import data Excel, selanjutnya ada import library, lanjut ada load data ulasan underscore Tokopedia x.xlsx. Selanjutnya ada processing data, filter stop words, lanjut ada analisis frekuensi kata to count words. Selanjutnya ada analisis sentimen, klarifikasi berdasarkan rating. Selanjutnya visualisasi tren, sentimen bulanan. Lalu ada interpretasi dan insight, masalah utama dan rekomendasi, lalu selesai. Penelitian ini
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis sentimen berbasis teks untuk mengevaluasi ulasan konsumen dari platform e-commerce misalnya Tokopedia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tren sentimen pelanggan terhadap suatu produk atau layanan berdasarkan ulasan yang diberikan, serta memperoleh insight yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis. Lanjut, ada partisipan dan data. Objek dari penelitian ini adalah ulasan konsumen yang tersedia secara publik pada situs e-commerce, karena sifat datanya terbuka dan berbasis teks digital. Penelitian ini tidak melibatkan partisipan secara langsung dalam bentuk wawancara atau kuesioner. Data diambil dari sejumlah produk yang dipilih secara persuasif berdasarkan popularitas atau jumlah ulasan yang tinggi, dan jumlah ulasan yang dikumpulkan mencapai ratusan hingga ribuan, tergantung ketersediaan data di platform. Lanjut, ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui teknik web scraping, yaitu proses pengambilan data secara otomatis dari halaman web menggunakan bahasa pemrograman, misalnya Python atau R. Data yang diambil meliputi isi, ulasan teks, dan nilai rating yang diberikan oleh konsumen. Setelah data diperoleh, data tersebut disimpan dalam format .csv agar dapat diolah menggunakan perangkat lunak analisis, yaitu RStudio. Nah, teknik analisis data, proses analisis data dilakukan secara bertahap. Diawali dengan mengimpor data ulasan ke RStudio, library pendukung seperti readxl, dplyr, ggplot2, dan TID teks digunakan untuk membaca file, melakukan pembersihan data, manipulasi data, serta visualisasi hasil. Lanjut, ada tahap awal analisis melibatkan processing data, yaitu membersihkan teks dari unsur-unsur yang tidak relevan seperti stop words, kata umum yang tidak bermakna dalam analisis, misalnya yang, koma, dan koma di. Setelah itu dilakukan analisis frekuensi kata atau word count untuk mengetahui kata-kata yang paling sering digunakan dalam ulasan. Selanjutnya dilakukan analisis sentimen untuk mengklasifikasikan ulasan ke dalam kategori positif, negatif, atau netral. Klasifikasi ini dapat menggunakan metode berbasis kamus sentimen, Lexicon-based approach, atau dengan membandingkan skor rating yang diberikan pengguna. Hasil analisis kemudian divisualisasikan untuk mengidentifikasi tren sentimen dari waktu ke waktu, seperti tren bulanan atau tahunan. Visualisasi ini membantu dalam menentukan pola perubahan persepsi konsumen. Yang terakhir, interpretasi hasil. Langkah akhir adalah interpretasi dan penarikan insight dari hasil analisis. Insight ini cukup identifikasi masalah utama yang sering diangkat oleh konsumen, serta saran atau rekomendasi strategis yang dapat diberikan kepada pelaku bisnis berdasarkan hasil sentimen yang ditentukan. Oke, untuk selanjutnya mungkin di bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama ada analisis frekuensi kata. Nah, di sini dengan hasil screenshotnya itu untuk kata tidak muncul sebanyak 39 kali. Nah, untuk kata tidak itu kata yang paling banyak, dan kata yang kedua adalah kata ada sebanyak 38 kali. Lalu untuk kata yang ketiga yaitu nya sebanyak 35 kali. Nah, di sini untuk penjelasannya, analisis frekuensi kata menunjukkan bahwa kata tidak, ada, dan barang muncul dengan frekuensi tertinggi. Lalu dominasi kata tidak dan enggak menandakan banyaknya keluhan atau ekspresi ketidakpuasan dari pengguna. Lalu untuk kata seperti Tokopedia dan Tokped
menunjukkan bahwa pembahasan berpusat pada satu platform e-commerce. Sementara kemunculan kata toko memperkuat dugaan bahwa keluhan diarahkan pada mitra penjual di platform tersebut. Nah, untuk secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa isu utama dalam interaksi pengguna adalah ketersediaan produk dan konsistensi layanan. Nah, untuk yang kedua mungkin hasil data rating penggunaan Tokopedia. Nah, di sini ada sebuah data yang telah kami buat menggunakan RS Studio dan beginilah hasil outputnya. Nah, untuk distribusi rating pengguna Tokopedia, untuk rating yang paling banyak yaitu 5 bintang dengan hasil 19,4%. Lalu rating untuk 4 bintang 19,9%. Lalu rating 3 bintang 13,4%. Lalu rating 2 bintang 22,4%. Lalu rating yang paling banyak yaitu dengan rating 1 bintang yaitu 24,9%. Nah, untuk penjelasan distribusi rating ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pengguna memberikan penilaian negatif dengan nilai rating 1 dan 2 bintang mencapai total 47,3%. Sebaliknya, rating positif 4 dan 5 bintang memiliki porsi yang lebih kecil, yakni sebesar 39,3%. Untuk yang selanjutnya, data workload dari review negatif. Nah, di sini dengan hasil data yang telah kami buat, kata tidak adalah muncul yang paling jelas dari semua kata yang sebelumnya di input, yaitu kata yang paling muncul tidak, ada, barang, bisa lagi, dan seterusnya. Visualisasi workload dari ulasan negatif memberikan gambaran mengenai aspek-aspek yang paling banyak dikeluhkan oleh pengguna menggunakan Tokopedia. Kata-kata seperti tidak, bisa, dan enggak menunjukkan adanya hambatan atau kegagalan dalam memenuhi ekspektasi pengguna, baik dalam fitur, layanan, maupun proses transaksi. Selanjutnya, secara umum temuan ini mengidentifikasikan bahwa persepsi negatif pengguna terhadap Tokopedia didominasi oleh isu yang berkaitan pengalaman pengguna yang tidak optimal baik dari sisi teknis, platform, keandalan penjual, maupun efisiensi pengiriman. Nah, di sini selanjutnya kita bisa lihat untuk bagian tren sentimen bulanan dengan melihat grafik merah yaitu sentimen rating bagian negatif untuk warna merah dan warna hijau untuk sentimen rating netral, lalu untuk warna biru bagian positif. Nah, di sini untuk 2025 kayaknya bagian sentimen negatif memiliki yang paling tinggi tren sentimennya. Untuk jumlah ulasan positif dan netral tidak mengalami lonjakan signifikan yang berkelanjutan, yang menandakan bahwa dominasi persepsi negatif terhadap Tokopedia cenderung konsisten. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masalah yang menyebabkan ketidakpuasan belum sepenuhnya ditangani atau direspon secara efektif oleh penyedia layanan. Nah, selain itu kecenderungan meningkatnya jumlah ulasan, khususnya pada tahun 2022, dapat dikaitkan dengan meningkatnya aktivitas belanja daring selama pasca pandemi COVID-19, serta kemungkinan adanya kampanye promosi besar atau perubahan sistem yang memicu lebih banyak reaksi dari pengguna. Nah, untuk bagian kesimpulan, berdasarkan hasil analisis sentimen terhadap ulasan pengguna Tokopedia, dapat disimpulkan bahwa persepsi konsumen terhadap platform ini masih didominasi oleh sentimen negatif. Hal ini tercermin dari sebaran rating yang menunjukkan bahwa
mayoritas pengguna memberikan penilaian rendah dengan rating 1 dan 2 bintang. Mendominasi total ulasan. Selain itu, visualisasi workload dari ulasan negatif mengungkapkan bahwa kata-kata seperti tidak, barang, Tokopedia, dan gak paling sering muncul yang menunjukkan bahwa ketidakpuasan pengguna umumnya terkait dengan kualitas barang, pengiriman, dan layanan platform secara keseluruhan. Namun secara keseluruhan hasil ini menandakan bahwa Tokopedia perlu melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan pengelolaan mitra penjual. Nah, ini untuk bagian terakhirnya yaitu referensi. Nah, untuk referensi yang pertama, kami mengambil dari jurnal JET Siskom dengan judul Penerapan Visualisasi Workload untuk Mengekstraksi Opini Konsumen pada Marketplace Tokopedia. Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer. Dan jurnal-jurnal lainnya. Oke, mungkin sekian dari kami untuk mempresentasikan hasil jurnal yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.